Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ajeng Raisa Agnia dari Fakultas Hukum UGM yang juga merupakan anggota tim KKN PPM UGM untuk Desa Ponjong. Undang-Undang Cipta Kerja memang selama ini menuai kontroversi. Undang-undang ini ditentang pihak sana-sini, padahal sebetulnya undang-undang ini ada positifnya juga loh. Terutama ketentuan-ketentuan terkait usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi. Lalu apa saja sih keuntungan yang didapatkan UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Mari simak penjelasannya di dalam video ini. Yang pertama adalah kemudahan perizinan berusaha. Kata kuncinya adalah online single submission atau sistem pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya memberikan kemudahan perizinan berusaha untuk usaha mikro dan kecil, yaitu pemberian nomor induk berusaha setelah adanya pendaftaran yang dilakukan oleh UMK secara elektronik melalui sistem online single submission. Nomor induk berusaha merupakan sistem perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha dari UMK. Perizinan tunggal yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja meliputi izin usaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Namun, apabila kegiatan usaha UMK tersebut dinilai memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan, maka UMK wajib untuk memperoleh sertifikasi standar dan atau izin yang berkaitan yang akan difasilitasi oleh pemerintah. UU Cipta Kerja mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai perizinan berdasarkan resiko kegiatan usaha serta kemudahan perizinan berusaha untuk UMK akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang kedua adalah kemudahan persyaratan pendirian perseroan terbatas atau PT. Di dalam UU Cipta Kerja, pendiri bebas menentukan modal dasar, tidak seperti sebelumnya yang modal dasar minimal senilai 50 juta rupiah. Lalu, persyaratan minimal pendiri yang sebelumnya adalah 2 orang, sekarang sudah berubah menjadi 1 orang. Jadi, apabila usaha Anda memenuhi kriteria usaha mikro ataupun kecil, Anda dapat mendirikan perseroan terbatas meski mendirikannya hanya seorang diri. Mengapa kemudahan persyaratan pendirian PT itu penting? Karena dengan menjadi PT, UMKM akan lebih mudah mendapatkan permodalan, bisa melakukan equity crowdfunding, atau bahkan melantai di Bursa Efek Indonesia. Untuk penjelasan tentang kedua hal tersebut akan dijelaskan di video berikutnya. Lalu, terdapat pemisahan harta perusahaan dan harta pemilik, yang berarti tanggung jawab terbatas. Ini berarti apabila perusahaan mengalami kerugian, kerugian tidak akan ditanggung secara renteng oleh semua pemilik. Yang ketiga adalah perubahan kriteria penggolongan UMKM. Perubahan kriteria penggolongan UMKM dengan memperluas variabel penggolongan selain kekayaan bersih dan hasil penjualan. Ini berarti UMKM akan lebih mudah merevisi kriterianya sesuai dengan kondisi ekonomi. Yang keempat adalah penguatan koperasi usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya berbunyi sebagai berikut. Yang kelima, penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM pada jalan tol. UU Cipta Kerja mewajibkan ketersediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM sedikitnya 30% dari total luas lahan area komersial pada jalan tol antar kota, baik untuk jalan tol yang telah beroperasi maupun jalan tol dalam perencanaan dan konstruksi. Dengan adanya UU Cipta Kerja, terdapat kenaikan persentase lahan komersial yang harus dialokasikan untuk UMKM dan koperasi. Dan pada peraturan sebelumnya, usaha menengah tidak berhak atas alokasi lahan komersial. Yang keenam adalah basis data tunggal.
Berdasarkan UU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi yang menghasilkan suatu basis data tunggal UMKM. Basis data tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM dan akan dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya UU Cipta Kerja, yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang ketujuh adalah pengelolaan terpadu UMK. Dengan adanya pengelolaan terpadu, UMK akan mendapatkan pendampingan, dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana dari pemerintah melalui fasilitas yang meliputi lahan lokasi klaster, aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, dan penelitian dan pengembangan. Selebihnya akan diatur oleh peraturan pemerintah. Yang kedelapan adalah kemudahan fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. Pemberian insentif fiskal kepada UMK mencakup kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, keringanan atau pembebasan biaya dalam pengajuan perizinan berusaha, insentif ekspor untuk UMK yang berorientasi ekspor, dan insentif pajak penghasilan. Lalu, pemberian kemudahan dan penyederhanaan proses untuk UMK meliputi fasilitas ekspor, impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, dalam meningkatkan akses fasilitas pembiayaan untuk UMK, UU Cipta Kerja juga menetapkan bahwa kegiatan usaha dari UMK sendiri dapat dijadikan jaminan kredit program. Penjelasan selanjutnya terkait hal ini akan dijelaskan melalui peraturan pemerintah. Yang kesembilan, dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum, pengadaan barang dan jasa, dan sistem atau aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan, dan inkubasi. Pertama, pemerintah pusat akan mengalokasikan dana alokasi khusus untuk mendukung pendanaan bagi pemerintah daerah yang akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Yang kedua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan yang memberikan kemudahan untuk UMK, dan pendampingan untuk meningkatkan UMKM sehingga mampu untuk mengakses pembiayaan alternatif untuk UMKM pemula, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah, dana bergulir, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga, penyelenggaraan inkubasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Kegiatan inkubasi tersebut bertujuan untuk menciptakan usaha baru, menguatkan dan mengembangkan UMK, serta meningkatkan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi. Keempat, pengalokasian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit 40% produk atau jasa UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat maupun daerah yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja. 10. Partisipasi UMK dan koperasi pada infrastruktur publik. Setidaknya 30% dari luas tempat perbelanjaan dan atau promosi strategis pada infrastruktur publik hanya diberikan untuk UMK dan koperasi. Selanjutnya saya akan membahas ketentuan UU Cipta Kerja yang memudahkan koperasi. Perubahan ketentuan dalam UU Koperasi dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya dilakukan dalam rangka mempermudah pembentukan koperasi, pembaharuan ketentuan UU Koperasi untuk mengakomodir perkembangan teknologi, pelaksanaan kegiatan usaha tunggal maupun serba usaha oleh koperasi, dan mengatur dan mengakui koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekarang jumlah minimal anggota koperasi primer diturunkan loh, dari yang sebelumnya 20 orang menjadi 9 orang. Selanjutnya, buku daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Yang terakhir, apa saja ketentuan yang memudahkan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa? BUMDes sekarang resmi dinyatakan sebagai badan hukum, yang berarti BUMDes akan lebih mudah bermitra dan mendapatkan modal, dan juga dapat mendirikan perseroan terbatas, yang bisa didirikan oleh 1 orang pendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya.